dann auch nicht immer so klar. Und da sind sie dann, die Kenianer. Der nächste hier, Michael Kunyuga, hat sich nochmal nach vorne gearbeitet und ist völlig entkräftet, schafft es gar nicht mehr über die Ziellinie. Der muss noch ein paar Meter. Und von hinten kommt der Nächste. Da muss er jetzt rüber und der krabbelt übers Ziel. Das ist ja Drama pur. Aber er hat es gerade noch so geschafft. Michael Kunyuga. Der Mann mit der Nummer 8 hatte sich da wohl völlig verausgabt, wenn das Laktat in den Muskeln alles zerstört, die Koordinationsfähigkeit, der Puls am absoluten Limit ist bei 190, 200 Schlägen, dann kann das passieren. This is just class right here by both of them. Another fall. We just all want her to just get there. She's given everything she possibly has to get to this finish line. She is literally, from where we sit, we can see she's less than 50 yards from the finish. So a phenomenal athlete and triathlete, great runner. She's just willing herself there. And this is our winner, ladies and gentlemen. This is not normally what you expect to see at the finish of a marathon. But Chandler Self has run herself to complete exhaustion, and she is so brave. This is incredible. And she's running fast. Remember, she's 30 minutes ahead, or slower than what the time is because she started it earlier. She is still going to run the marathon in under 2 hours and 54 minutes. Tremendous, tremendous effort for Chandler Self today. Oh my goodness. So that's a fantastic time. She's going to be fine. We've seen this before. She's going to be absolutely fine. So don't worry about that. We got to get her refueled and get some glucose and some carbohydrate. Kita sudah mengetahui dua rumusan untuk bertahan di arena iman sampai kerajaan Allah, yaitu tahu siapakah kita dan apa yang kita kejar di hidup ini. Pagi ini kita akan melanjuti dengan mengetahui bagaimana kita bertanding dalam kehidupan iman sampai Kristus menyatakan dirinya dan kita dibawa masuk di dalam kerajaannya, yang adalah rumusan yang ketiga. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 sampai 16. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus kesuruhkan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus kami manusia yang berdosa ini. Dan hanya oleh kasih karunia-Mu, kami percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bertobat kepada Allah di dalam nama-Mu. Dan di saat itu juga kerajaan Allah hadir di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, pimpin kami untuk belajar firman Allah. Bagaimana kami bertanding dalam arena iman.
bertanding dalam pertandingan iman yang benar sampai kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang sepenuhnya di langit dan bumi yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami untuk belajar firman Allah dan menghidupinya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Timotius pasal 6 ayat 12 adalah jawaban untuk kita bertanding dalam kehidupan iman, dalam arena iman sampai Kristus Yesus menyatakan dirinya. Dengarkanlah firman Allah tersebut. Ayatnya yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Saya pernah suatu hari menonton pertandingan bulu tangkis tingkat dunia bersama anak-anak. Setiap atlet bulu tangkis yang akan bermain diperkenalkan kepada semua penonton. Dan mereka bangga dengan status mereka sebagai atlet dan dapat bertanding di pentas dunia. Dengan kata lain, mereka sedang mengikrarkan, ini saya. Perhatikan di ayat 12 kalimat selanjutnya. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercela dan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi, kalau kita kembali ke pertandingan yang sesungguhnya, mereka menyatakan bahwa mereka layak di arena tersebut, para atlet tersebut. Dan mereka berikrar untuk bertanding dengan benar sampai akhirnya apa itu kalah atau menang. Hasilnya bukan yang utama apakah kalah atau menang. Karena kalah atau menang itu adalah hal yang wajar terjadi di dalam sebuah pertandingan. Tetapi yang utama adalah menyelesaikan pertandingan tersebut dengan bertanding yang benar. Itu yang utama. Nah, apalagi arena iman. Arena iman itu ada di dunia sekarang ini dan kita masuk ke arena iman itu oleh kasih karunia Allah yang dinyatakan dengan ikrar yang kita ikrarkan dengan bangga sebagai manusia Allah di hadapan sesama kita. Arena iman di dunia ini sungguh keras karena kita tahu setelah kejatuhan manusia pertama dalam dosa, dunia ini telah rusak total sama seperti kita manusia. Jadi arena iman di dunia ini sungguh keras dan yang utama apakah kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar serta menyelesaikannya dengan benar. Oleh sebab itu, kita yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus perlu bertanding dalam pertandingan iman yang benar untuk merebut hidup yang kekal. Namun ingatlah baik-baik kalimat yang ada di dalam ayat yang ke-12 itu bukan berarti kita belum memiliki hidup yang kekal sehingga kita perlu merebutnya. Ingatlah hidup kekal itu sudah diberikan saat kita menerima belas kasih Allah melalui Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di dalam pertobatan dan iman kepadanya. Namun hidup di dunia ini adalah pembuktian bahwa hidup kekal itu telah diperoleh dengan bertahan di arena pertandingan iman yang benar sampai akhir, yaitu menerima sepenuhnya janji Allah, menerima sepenuhnya dan sempurna kehidupan kekal yang dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Perhatikan
apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ketahuilah kerajaan Allah mengenai masa depan dan juga mengenai saat ini, di mana hidup kita di dunia sekarang ini telah menerima hidup kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah tidak hanya berkata tentang masa depan, tetapi kerajaan Allah juga berbicara tentang masa sekarang di dalam hidup kita. Anak-anak Allah yang ditebus oleh Kristus Yesus, yang dengan bangga menyebut diri kita dipanggil sebagai manusia Allah. Kristus Yesus hadir membawa kerajaan Allah sehingga siapapun yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saat ini di muka bumi ini, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa hidup kekal sudah ada di kita, dan juga bersamaan kerajaan Allah hadir di hidup kita. Termasuk kepada semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus di segala zaman dan di segala tempat. Namun ingat ini baik-baik. Manusia sepenuhnya Kristus Yesus. Ingatlah bahwa Yesus Kristus sepenuhnya manusia sejati tanpa dosa. Kristus tidak pernah keluar dari panggilannya menjalankan misi menyelamatkan kita, umat milik kepunyaannya. Kristus tidak pernah berhasrat untuk keluar dari arena iman, dari arena kehidupan nyata saat ia ada di tengah-tengah muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Tetapi ia taat sampai mati di kayu salib. Ia mematikan iblis, kematian kekal, dosa, kuasa maut di kayu salib, dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atasnya dan atas semua orang miliknya. Kristus dapat melakukan itu karena ia juga adalah Allah sepenuhnya. Jadi sama seperti manusia Kristus Yesus, kita yang sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus, di dalam kita berdiam kerajaan Allah. Ingat baik-baik, keluar dari arena iman mustahil. Dan bukan itu keinginan hati kita, bukan itu hasrat hati kita untuk keluar dari arena iman. Bagi kita yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, karena kita sadar dan percaya di luar arena iman pada Tuhan Yesus Kristus, yang ada hanyalah kematian kekal, cengkraman iblis, dosa dan maut. Lebih baik menderita di arena iman dalam ketaatan dengan mengejar kebenaran, ibadah, kasih, ketabahan dan kelemah lembutan daripada keluar dari arena iman ini dan mati kekal. Mundur dari arena iman sekali lagi bukan hasrat kita. Dan Rasul Paulus menekankan pengajaran ini sekali lagi di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-22 yang berbunyi, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dengan demikian, Rasul Paulus dipakai Allah untuk menekankan lagi, jauhilah ego diri sendiri, ambisi diri sendiri yang tidak berpikir panjang, dengan perkataan jauhilah nafsu orang muda. Kekalahan di arena pertandingan olahraga bukanlah kalah dan menang.
sampai garis akhir atau di waktu akhir. Tetapi kekalahan yang sesungguhnya adalah mundur dalam bertanding karena ego diri sendiri. Tidak mau mengikuti perintah yang benar di dalam pertandingan. Itu kekalahan. Perhatikan Ibrani pasal 10 ayatnya yang 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi kita tidak akan mundur dari arena iman, kita akan terus akan bertanding dalam pertandingan iman sampai akhir masuk ke dalam kerajaan Kristus Yesus. Ya adalah kerajaan Allah itu sendiri. Saat kita berada di dalam arena iman yang digambarkan nyata seperti pergumulan beban berat. Apakah itu ekonomi, apakah itu keluarga, sakit, penyakit, pekerjaan. Atau kita sudah berdoa dalam waktu yang lama dan kelihatannya belum ada titik terang jawaban doa. Jangan tinggalkan kehidupan doa, pembacaan dan perenungan firman Allah yaitu Alkitab. Memang ada waktunya. Kita dalam keadaan seperti Gideon yang bertanya-tanya kepada Allah seperti di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Kita mungkin bertanya-tanya, Tuhan, apakah pekerjaan yang dahsyat yang kau kerjakan Tuhan yang terjadi di masa lalu saja? Mengapa hal yang sulit terjadi? Aku sudah berdoa sedemikian lama, mengapa belum ada jawabannya? Sekali lagi, jangan tinggalkan arena iman. Lebih dalam lagi di dalam kehidupan doa. Genggam firman Allah dan janjinya. Dan ingatlah, mustahil Allah tidak menggenapi janjinya. Firman-Nya pasti terjadi. Apakah di dunia saat ini maupun di saat langit dan bumi yang baru, saat kita mengetahui dengan jelas jawabannya. Jangan tinggalkan arena iman dengan meminta, Tuhan cabutlah nyawaku, saya ingin mati saja karena terlalu berat penderitaanku. Masalahku terlalu berat, aku ingin mati saja. Perhatikan, Elia pun pernah berkata seperti itu kepada Allah dan Allah menjawabnya dengan memberikan kekuatan dan penghiburan. Ingatlah, nyawa kita ada di dalam tangan Allah Tritunggal yang hidup. Oleh sebab itu bangunlah dan dengarkanlah suara Allah di dalam Alkitab yang adalah sumber kekuatan dan penghiburan. Kristus Yesus berkata, marilah datang kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ada waktunya menghidupi panggilan sebagai suami atau istri sungguh berat. Ada kalanya menjalankan panggilan Allah sebagai orang tua sangat berat. Panggilan menjadi pekerja ada kalanya berat. Ada kalanya bisnis yang dijalankan berat, apalagi di masa pandemi ini. Ada kalanya sulit menghadapi tugas-tugas kampus dan kehidupan sebagai mahasiswa, sebagai orang single. Dan juga ada kalanya masa yang berat bagi para dokter dan perawat di masa pandemi seperti ini. Atau siapapun Anda dan saya, apapun panggilan kita, ada masa yang berat. Tetapi bangunlah, hai jiwaku,
Hai jiwa kita yang adalah manusia Allah, kejarlah kebenaran, ibadah, kesalehan, kesetiaan, kasih, ketabahan, kelemah lembutan. Buanglah pikiran-pikiran yang sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu semua apa yang kita khawatirkan, takutkan, dan gelisahkan tidak akan terjadi. Ingat kembali, siapakah kita? Dan apa yang sepatutnya kita manusia Allah atau manusia dari Allah ini kejar. Ingatlah ini, sering kali kita mulai patah semangat karena kita mulai mengalihkan mengejar uang, mengejar ambisi dan kepuasan pribadi, kepuasan daging ini. Sering kita menemukan beratnya panggilan kita karena kita menggantikan akar dan tujuan panggilan itu adalah kita. Diri kita, mengenai kita, kemuliaan kita, kepuasan daging kita. Bangunlah, bertobatlah, dan makanlah makanan rohani yang Allah berikan, yaitu firman Allah. Kejarlah apa yang seharusnya manusia Allah kejar, dan cukupkanlah hidup ini dengan berkat yang Allah berikan. Berjalanlah kembali di arena iman, bertandinglah kembali, jangkaulah garis finish. Jika saat ini di masa pandemi terasa hidup ini baik-baik saja, oh semuanya fine-fine, jangan lupa, jangan jadi seperti Raja Daud, merasa semuanya baik-baik saja dan lengah di dalam arena iman sehingga boom, jatuh, tersandung dalam dosa. Daud jatuh karena ia tidak waspada dan merasa semuanya nyaman, sudah oke, sudah mulai main-main dengan kedagingan. Raja Daud jatuh dalam dosa. Namun Allah mengampuni dia. Dan Allah sendiri menjadi jalan pendamai bagi Daud. Karena Daud adalah miliknya. Karena Daud adalah manusia dari Allah. Manusia Allah. Dan itu tidak hanya bagi Daud. Bagi Anda dan saya yang adalah milik Kristus Yesus. Ada kalanya kita jatuh ke dalam dosa dalam pertandingan iman kita. Satu-satunya jalan, akui kesalahan dosa kita di hadapan Allah. Akuilah dosa kita, akuilah kesalahan kita kepada sesama kita. Jika itu menyangkut sesama kita, apakah kita bersalah, kita berdosa kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita, kepada sahabat kita, kepada orang tua kita, atau kepada sesama anggota gereja. Jangan tenggelam dalam dakwaan iblis bahwa Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jangan juga terjebak dengan dusta iblis. Seperti Allah kan penuh kasih. Tidak apa-apa menikmati dosa ini untuk beberapa waktu lamanya. Stop berpikir seperti itu. Bangunlah dari keterpurukan dosa. Ingatlah, kita punya pengacara agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kita berdiam Allah sendiri. Oleh sebab itu, jangan mau hidup di dalam dosa. Jangan lengah lagi. Waspadalah terhadap dosa dan kalahkan dosa sebelum ia jatuhkan kita. Betapa malunya hidup ini. Sadar di dalam ada Allah, tetapi kita berani bermain-main dengan dosa. Bertobatlah. Jangan pernah main-main dengan dosa. Lihatlah Yosua dan Kaleb. Walaupun hampir mati dilempar batu oleh sebagian besar umat Israel, rakyat Israel, saat mereka bersaksi bahwa kita dapat masuk ke tanah perjanjian, kita bisa masuk ke tanah Kanaan karena Allah Israel bersama kita. Di hadapan orang banyak yang tidak percaya akan Allah dan firman-Nya, Yosua dan Kaleb tetap menyatakan firman Allah mengenai tanah perjanjian. Dan Allah pasti akan mengenapi janjinya. Lihatlah ujung cerita Yosua dan Kaleb. Mereka tiba di tanah yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka.
Abraham, Ishak dan Yakub, dan bahkan memperoleh apa yang Allah janjikan kepada mereka secara pribadi. Nah, bukankah kita juga adalah pemberita kerajaan Allah yang dinyatakan dalam Injil Tuhan Yesus Kristus kepada sesama kita? Bukankah kita adalah pemberita kerajaan Allah? Roh Kudus sertai kita dalam memberitakan Injil Kristus Yesus walaupun kita tertolak. Lihatlah, semua orang-orang yang kudus, yang dikuduskan oleh Allah, mereka semua jatuh bangun, tapi mereka kembali berjalan di arena iman. Ada yang tertolak oleh manusia, tetapi mereka diterima oleh Allah. Bukan karena perbuatan baik mereka, bukan karena kesalehan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah ini membuat hati mereka bertahan di dalam arena iman sampai selesai. Pertobatan dan iman adalah kasih karunia, dan oleh kasih karunia juga kita semua orang kudus di masa perjanjian baru ini sama dengan orang di perjanjian lama. Kita bertahan di arena iman sampai akhir. Kasih karunia Allah adalah landasan untuk kita tahu siapakah kita di mata Allah dan mengejar apa yang Allah inginkan di dalam hidup kita dan bukan apa yang daging kita inginkan. Sebagai manusia Allah, kita tidak akan berhenti bertanding dalam pertandingan iman ini. Walaupun terseok-seok, kita akan tetap berjalan sampai garis akhir, yaitu kerajaan Allah. Mungkin ada yang bertanya, Tuhan, mengapa harus ada kenyataan ini bahwa sebagai orang yang sudah ditebus oleh Engkau ya Yesus Kristus, aku harus masih mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan sampai akhir hidup ini? Apakah boleh tanpa itu semua dan aku hidup santai sampai masuk surga? Apakah Allah, Engkau tetap adalah kasih, membiarkan saya di arena iman ini dengan penuh tantangan? Perhatikan 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Agar kita tidak bercacat dan tidak bercelah, itulah jawabannya. Apakah hubungannya? Lihatlah, setiap tukang besi tidak ingin memberikan produk yang bercacat, tetapi yang tidak bercacat. Kepada siapakah hidup ini kita persembahkan? Kita persembahkan kepada Allah yang kudus, yang sudah terlebih dahulu menguduskan kita. Dan kita ingin hidup kita ini dengan kuasa Allah di dalam kita. Kita persembahkan hidup ini sebagai persembahan yang tidak bercacat. Perhatikan video berikut. Bagaimana seorang tukang besi membuat besinya tanpa cacat. Servants or servant. What do I do? Welding work and handiwork and making gates and trucks for sheep and for cattle, tongues for bulls, tongues for the fire, pasture gates for hanging them on heels. Almost 85 and I met at 70 years. I stopped school at that time. I fell in here since. My father died in 54. He was only 45 and there was 5 younger than me. So William worked with me then until about 65 and changed over then. I love the horseshoeing and I shot a lot of them and I loved doing them, but they got too hard for me to finish, so heavy work. And I love the people. The people are very nice and there was always company in the forge. You know, even that night they're rambling, you know, to the open door, like they chat away like animals and the weather and fairs, all that stuff. This is full-time job. We used to do the wheels of the car, then bending, putting the bands on the wheels.
I don't really know. I said I'd made down the paper, the oldest. I wouldn't really know, but just say a lot of them have changed into different things, you know, big steel work sheds and tractors and trailers and all that stuff. It's gone from the handiwork, like. You see the horseshoe and all that, they were the peat jobs, you know, and the bending the wheels and making the racks for the cars, for the slides they was called, for the back bend, you know, and all that stuff, doing the board. And I did a lot of that, like in the younger days. My great-grandfather came from West Dingle somewhere, and he called it from Castlemaine. I don't know whether, I'm sure they were from Dingle. It was like the time of the famine, they went to England. They returned to Castlemaine. He was come over to them, they were his cousins. Eventually he stayed and sat up here. My grandfather was the only son. And he had a family of 10, 5 brothers and 5 boys. They were all blacksmiths, the boys. I used to go to the railway, you know, that time with the railway in Castlemaine for coal, and the time of the war, he used to come into Village Island, whatever the name was, Tuskegee. And but I went on strike one time, called the coal, you know, blacksmiths. We used to get the iron, we used to get the wires and copper used to come from there. Connected the railway. The railway was going to Carceline. I remember going to Carceline the day the John Keaton Memorial Park opened. In the train, you know, that's a good few days ago now. And the last, fourth generation. Didn't too bad. Tired, never. It's just time for me to be thinking about retiring, all right. I'm not too pushed, but I would be doing a bit, like. What I mean, I'm taking it handy, I'm going to take it handy. Itulah hasrat hati kita. Menantikan penyataan Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15 sampai 16. Dan kita ingin tanpa celah, tanpa cacat, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kesalehan yang dihasilkan oleh diri kita sendiri, tetapi oleh belas kasih Allah. Perhatikan 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Kita kembali ke ayat yang 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jika manusia itu, manusia yang berdosa itu bukan milik Allah, mereka bukan manusia Allah, atau mereka bukan manusia dari Allah, dan tidak ada hasrat di dalam hidup mereka untuk dibentuk oleh Allah menjadi persembahan yang tidak bercacat di hari di mana Kristus menyatakan dirinya. Mereka mengejar kepuasan daging mereka, dan cinta uang adalah perwakilan akan pengejaran akan kepuasan daging dan dunia ini. Oleh karena mengejar uang dan cinta uang, begitu banyak orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri untuk kepuasan yang sementara dan sia-sia. Apa yang mereka sembah sebenarnya adalah bapa segala dusta, yaitu iblis. Lihatlah contohnya, Saul. Saul memang dipilih Allah untuk menjadi raja bagi umatnya dan bahkan raja pertama bagi Israel. Namun ia bukan milik Allah. Lihat juga Yudas. Yudas memang dipilih Allah untuk mengalami kasih Allah bersama-sama murid Kristus Yesus. Tetapi Yudas bukan milik Allah. Perhatikan juga Demas. Ia pernah melayani Kristus bersama Rasul Paulus, bersama tabib Lukas. Bahkan Demas disebut oleh Rasul Paulus sebagai rekan kerjanya bersama dengan Markus, sang penulis Injil Markus. Namun lihat akhir hidupnya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Dituliskan di dalam Alkitab, Demas telah mencintai dunia ini. Ada orang-orang yang memang diberikan kesempatan oleh Allah ada di tengah-tengah umat Allah. Tetapi mereka bukan milik Allah. Mereka bukan bagian dari umat Allah. Mereka tidak pernah menjadi bagian dari gereja Kristus Yesus. Walaupun fisik mereka ada di tengah-tengah gerejanya. Dan sekali lagi, mereka bukan gereja. Mereka adalah milik si jahat.
dan diberikan kesempatan merasakan tetesan, mencicipi kasih Allah saat hidup di dunia ini, walaupun itu sementara mereka cicipi. Tetapi mereka tidak pernah menerima kasih karunia pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertobatan dan iman mereka palsu, buatan pikiran mereka sendiri. Pertobatan dan iman mereka hanya sebatas perasaan, dan mereka sadar bahwa Kristus hanya salah satu dari pemberi kenikmatan dan kenyamanan hidup di dunia ini. Kita tidak akan mengikuti Saul, tidak akan mengikuti Yudas Iskariot ataupun Demas yang mundur dari arena iman karena memang mereka bukan milik Allah Tritunggal. Mereka memang sempat mencicipi berkat jasmani dari Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka bukan milik Allah dan mereka menyerah keluar dari arena iman. Karena bagi mereka arena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus bukan tempat mereka. Mereka keluar dan mengejar apa yang menguasai hati mereka, yaitu iblis. Mereka tidak sadar ataupun sadar bahwa akar segala kejahatan yang dinyatakan oleh cinta uang atau kepuasan daging, bahwa kejahatanlah yang menguasai hati mereka. Uang, harta, kepuasan, dan kenyamanan daging bagi mereka adalah segala-galanya dan lebih nyata dari Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan bagi mereka, uang, harta, kepuasan, dan kenyamanan daging ini lebih daripada kerajaan Allah. Dan mereka salah total. Mereka tidak tahu siapakah Kristus Yesus yang adalah sumber kehidupan, hidup kekal, dan Tuhan atas segalanya. Nah, Allah kenal siapa miliknya. Dan miliknya tahu siapa mereka. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga tahu siapa mereka. Walaupun di mulut mereka berkata Kristen, mereka yang bukan milik Allah mustahil sampai garis akhir dan masuk kerajaan Allah. Sehebat apapun berkamuflase sebagai orang Kristen, mereka akan lelah, mereka akan capek dan berhenti tidak sampai kerajaan Allah. Masih ingat dengan iklan Duracell bagaimana kelinci yang memakai baterai bukan Duracell, mereka lelah, berhenti, off, selesai, nggak sampai akhir. Kalaupun mereka bersemangat dalam arena iman, itu hanya sementara dan tidak sampai akhir. Perhatikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai 70. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi Tuhan tahu siapa miliknya, siapa yang bukan miliknya. Dan bagi kita juga manusia Allah, Tuhan ingin memberitahukan kita bagaimana kita mengetahui apakah kita miliknya atau bukan. Perhatikan pertanyaan ini. Adakah kehidupan kekal di luar Kristus Yesus? Jawabnya tidak. Jika tidak ada apapun kehidupan kekal di luar Kristus Yesus, maka hanya Kristus Yesuslah hidup kekal itu. Kita bisa diberikan harta yang banyak oleh Tuhan. Dan bahkan kita pun mengalami yang namanya kebahagiaan, dipuaskan oleh Allah secara jasmani. Tetapi kita sadar bahwa itu bukanlah tujuan hidup kita. Itu bukanlah hidup kekal. Yang adalah kesukacitaan utama kita.
Tetapi Yesus Kristuslah hidup kekal, sukacita utama kita. Kita tidak akan menyandarkan hidup kita pada harta, pada uang, kepada dunia ini. Dan tidak akan pernah mengejar uang. Karena kita tahu tanpa uang kita manusia Allah masih bisa hidup di dunia ini. Sekali lagi, tanpa mengejar uang, tanpa mengejar harta, kita manusia Allah masih bisa hidup di dunia ini. Karena hidup kita di tangan Allah. Seorang milik Allah yang adalah manusia Allah akan selalu sadar, tahu dan percaya bahwa kehidupan kekal hanya ada di dalam Kristus Yesus. Walaupun ia berjuang berat dalam kehidupan nyata yang adalah arena iman kehidupannya. Dan walaupun Tuhan memberikan dia berkat jasmani yang banyak. Bagi yang bukan milik Allah, walaupun ia berkata Kristen, ia sadar bahwa bukanlah Kristus Yesus hasrat hidupnya yang pertama dan utama. Tetapi uang, harta dan daging itu adalah hasrat pertama dan utama. Hatinya yang dikuasai oleh si gelap, dipenuhi akar segala kejahatan, dan betapa menyedihkan ujung dari hidupnya adalah kematian kekal, terpisah dari Allah selamanya di dalam kerajaan maut selamanya. Bagi yang mendengarkan firman Allah ini, dan Roh Kudus sadarkan Anda bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada kehidupan kekal. Hanya di dalam Dia ada pengampunan dosa. Dan hanya melalui Kristus Yesus kita dapat datang dalam kerajaan Allah. Bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berhenti mempercayai apa yang tidak memberikan kehidupan yang kekal. Dunia ini, uang, harta, ajaran dunia ini. Tinggalkan itu. Mulailah berjalan di dalam arena iman dengan bertanding yang benar. Kembalilah berjalan ke garis finish, hai orang yang mengaku orang Kristen. Jika Anda pernah berkata Anda orang Kristen, sadarlah itu adalah suatu kebanggaan mengikrarkan aku adalah seorang Kristen, dan itu adalah pengakuan iman. Kembalilah ke dalam kebenaran Alkitab, kembalilah ke dalam pengakuan iman yang pernah kita ikrarkan di hadapan jemaat dan Tuhan. Bagi Anda yang hidup dan merasa hidup ini tidak ada tujuan, walaupun memiliki segalanya dari dunia ini, tetapi melihat itu semua tidak mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera sejati, datanglah kepada Kristus Yesus. Hanya Kristus Yesus yang dapat memberikan damai sejahtera sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobatlah hanya di dalam nama Kristus Yesus. Dan mulailah hidup yang bertujuan di dalam Kristus Yesus. Ingat ini baik-baik. Melalui firman Allah di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10-16. Kita tahu hanya ada dua tipe manusia, yaitu manusia Allah dan bukan manusia Allah. Jika Anda dan saya adalah manusia Allah, kita berada di arena iman di dalam Kristus Yesus sampai akhir, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah melebihi segalanya di dunia ini, dan ia sudah hadir di dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus. Jika manusia itu bukan manusia Allah, bukan manusia dari Allah, ia berada di luar arena iman. Mengikuti penguasa hatinya itu iblis untuk ia dipuaskan oleh dustanya dan mengejar uang, kepuasan daging dan dunia ini. Menyiksa hidup dengan apa yang nantinya tidak akan menolong jiwanya dalam kekekalan. Berarti ada dua tempat. Di arena iman atau di luar arena iman. Mengikuti apa yang iblis mau, daging mau. Bagi kita yang telah menerima hidup kekal dan hidupi hidup menuju kerajaan Allah, perhatikan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15-16 yang berkata, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan
Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Firman Tuhan itu memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan di dalam perjalanan hidup kita di arena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Kita tidak akan takluk kepada maut seperti Kristus Yesus yang mengalahkan maut. Ujung hidup kita adalah Kristus Yesus dan bukan maut. Dan ingat jugalah 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-22. Di kalimat yang berkata, firman Tuhan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ingat, di dalam pengejaran kita akan keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera, kita tidak sendiri. Kita bersama Allah Tritunggal dan bersama sesama orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, di mana Ia menyatakan dirinya dengan penuh kemuliaan, membawa kerajaannya di langit dan bumi yang baru. Anda dan saya tidak sendiri. Allah bersama kita. Dan sesama kita orang percaya pun bersama dengan kita. Amin.